Hai guys, jumpa lagi dengan Kinima, channel yang akan memberikan kalian informasi seputar olahraga, info populer, dan kisah unik dari berbagai belahan dunia. MMA semakin naik daun akhir-akhir ini, baik pertarungan yang disiarkan televisi maupun lewat nama-nama besar seperti Khabib Nurmagomedov atau Conor McGregor. Pertandingan UFC contohnya, yang telah membuat MMA semakin dikenal ke pelosok daerah. Namun sayangnya beberapa pertandingan yang telah digelar, tak sedikit para petarung yang harus terhenti karirnya saat mereka menerima kerusakan akibat pertarungan. Salah satu contoh adalah saat Khalil Rountree bertarung melawan Modestas Bukauskas di ajang UFC Vegas 36, di mana pertarungan tersebut dengan sukses dimenangkan oleh Rountree. Namun ternyata, akhir dari pertandingan tersebut menuai kontroversi. Bukan karena kemenangannya, namun karena salah satu tendangan yang digunakan Rountree untuk mengalahkan Bukauskas. Lantas, mengapa tendangan itu menuai kontroversi, padahal secara teknis tendangan itu sah dan tidak terlarang? Laga kartu utama UFC Vegas 36 yang digelar pada hari Minggu 5 Agustus 2021 menampilkan dua petarung light heavyweight Khalil Rountree Jr. versus Modestas Bukauskas. Pada ronde awal, Rountree mampu melancarkan pukulan-pukulan yang bagus, bahkan hidung Bukauskas terlihat tidak lurus dan mengeluarkan darah. Namun nyatanya, hal itu tidak membuat Bukauskas mundur sedikit pun, hingga akhirnya tiba di ronde kedua. Rountree akhirnya menyudahi permainan Bukauskas, bukan dengan teknik seperti di ronde pertamanya. Rountree menjejakkan kakinya lurus menuju paha Bukauskas dengan keras. Akibat dari dorongan kaki tersebut, kaki Bukauskas tertekuk ke arah yang tidak normal, kemudian terjatuh dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Akibat dari kejadian ini, terjadi perbincangan panas di UFC dan banyak yang menilai bahwa seharusnya tendangan ini segera dilarang. Secara teknik, tendangan tersebut dinamakan tendangan oblik, atau sebagian orang menyebutnya sebagai tendangan lurus ke lutut. Tendangan ini dilakukan dengan mendorong secara lurus menuju lutut lawan, baik dari samping, depan maupun bagian dalam dari lutut lawan. Memanasnya tendangan kontroversial ini sangatlah wajar karena tendangan ini bisa membuat karir petarung tamat lebih cepat. Fungsi dari tendangan oblik sendiri adalah mendorong lawan ke belakang sehingga lawannya sulit untuk mendekati. Namun ada dampak lain yang lebih parah, yaitu rusaknya lutut seseorang akibat menerima beban yang terlalu besar dari tendangan ini. David Abbasi, seorang dokter ortopedi yang telah lama menangani para petarung MMA mengatakan, tendangan itu mengincar bagian di dekat lutut yang melancarkan energi yang besar. Lutut tak akan mampu menahan serangan yang kuat dan akan berakhir dengan cedera yang serius. Dilansir dari MMA Junkie. Tendangan oblik sendiri dapat menyebabkan ACL meregang, merusak bagian tengah lutut, dan robeknya ligamen. Akibatnya, petarung yang mengalami cedera ini membutuhkan operasi ortopedi dan harus beristirahat dalam waktu yang panjang. Selain tingkat kerusakan yang dihasilkan, tendangan ini juga sangat sulit untuk diantisipasi. Hal itu karena tendangan ini bersifat lurus ke depan. Akibatnya, lawan bahkan tidak bisa memprediksi dan mengantisipasi apakah akan menjadi tendangan bawah atau tendangan atas. Berbeda dengan low kick atau high kick, di mana lawan mampu menangkap transformasi gerakan sehingga mampu memberikan respons secepat mungkin. Para korban tendangan oblik kebanyakan lambat dalam mengantisipasi dan tidak sempurna dalam gerakan. Hal itu bisa kita saksikan di mana saat petarung menggunakan teknik ini, lawan cenderung terlambat dalam melakukan gerakan pertahanan. Petarung UFC yang sering terlihat menggunakan teknik ini diantaranya adalah John Jones, Tony Ferguson, dan Anderson Silva. Namun John Jones lah yang terlihat paling sering menggunakan teknik ini. Lalu, bagaimana tanggapan dari para atlet mengenai tendangan oblik dalam MMA, khususnya para atlet UFC? Sebagian petarung menyebut bahwa tendangan oblik harus dilarang demi keselamatan para petarung dan menjadikan tindakan ini sebagai tindakan ilegal. Namun, ternyata tidak sedikit pula para petarung yang setuju dengan tendangan ini dan menganggapnya sah-sah saja untuk digunakan dalam oktagon. No, we need that. If you ban that, you have to ban knee bars. There's a lot of other stuff you got to ban.
I don't think that they should be banned. I think that should be allowed. The way I understood it before, that was illegal. I see the last couple of fights, many people get injured from these kicks, you know? This is fighting. Anything goes, you know. What was it, UFC 1, you could grab the nuts, do anything you want? Come on now, it's fighting. It is what it is. Dalam media sosial pribadi milik Bukauskas sendiri menyebutkan bahwa dirinya yang salah karena tidak mengantisipasinya dengan baik. Itu menandakan bahwa Bukauskas sendiri tidak mempermasalahkan tendangan itu. Bukauskas mengatakan bahwa ligamen saya rusak karena tidak bertahan dengan baik. Biarkan Khalil Rountree menikmati kemenangannya, kata Bukauskas. UFC sendiri saat ini belum menanggapi soal kontroversi tendangan oblik sejauh ini, sehingga statusnya saat ini adalah tendangan oblik tidak masuk ke dalam kategori gerakan terlarang. Kalau menurut saya pribadi, tendangan oblik merupakan tendangan yang sah-sah saja, mengingat olahraga MMA adalah olahraga seni bela diri yang mengharuskan petarung untuk menyerang dan bertahan. Faktanya, bahkan banyak gerakan lain yang tidak kalah berbahaya seperti serangan lutut ke kepala maupun serangan lain yang dijatuhkan ke kepala lawan. Maka, risiko cedera dalam MMA sangatlah besar. Haruskah kita melarang serangan lutut namun membiarkan serangan kepala yang memiliki dampak risiko yang lebih besar? Kalau menurutmu guys, haruskah tendangan oblik dimasukkan ke dalam jenis gerakan terlarang? Silahkan sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Meskipun kita memiliki opini masing-masing, biarlah pihak yang lebih berkompeten dan memiliki kewenangan yang akan menentukan apakah tendangan oblik masuk dalam gerakan terlarang atau bukan. Itulah informasi dari kami. Jangan lupa like, berikan komentar, dan share ke teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.